Bala menjadi kebanjarhat. Apakah buku yang ada isi gambar udah ada orang ikin? Kalau ikin udah siap, baik kita mulai. Ingat, kalau ikin ningo musik, dibolit sorap. Buku gambar ikin ke laman sorap. Nah, baik kita ningo sambil mantau gambar. Gambar 1. Sopan mulak. Pada waktu ya abon si ada mensio, binatang, arai, kayu, matahari, dan semua bonsi. Keadaan colup dan abon si posi. Pada waktu ya yang ada engkau Allah. Allah modoh semua yang ada di dunia tu di pulau yo. Macam matahari, bulan, langit, dan tanah harai. Gambar 2, Tuhan Allah modoh. Buku yang ada gambar itu disebut Alkitab. Kisah yang kami sampaikan itu semua diambil dari Alkitab. Dalam Alkitab, Tuhan Allah ngomong dengan kita. Alkitab modoh tentang Tuhan Allah dan perintah yo. Tuhan Allah sayang dengan manusia. Alkitab modoh ketiba cara supaya manusia dapat selamat atau lepas dari hukum dosa. Gambar 3, Tuhan Allah muloh. Tuhan Allah muloh segala macam kayu dan binatang. Semua yang di pulau Tuhan baik semua. Tuhan juga muloh manusia. Tuhan ngatuh manusia untuk ngolah semua yang di pulau iyo. Tuhan anak so semua hidup damai. Gambar 4, Adam dan Hawa. Lelaki yang pertama diberi nama Adam dan betina yang pertama diberi nama Hawa. Adam dan Hawa hidup bahagia di kebun yang bernama Taman Eden. Joku Tuhan, buah dari semua kayu pandai ika makan, kecuali dari buah pohon yang suci itu. Kalau ikau melanggar perintah itu, ikau akan dihukum. Tapi setan datang lalu berbulok Adam dan Hawa. Lalu Adam dan Hawa makan buah yang dikidah itu. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Sidak mulah dosa, sehingga Tuhan ngukum sidak. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Tapi Tuhan lagi sayang dengan sidak. Tuhan berjanji akan mori seorang juru selamat yang dapat ngapui dosa sidak. Gambar 5, Kain dan Habel. Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia keturunan Adam dan Hawa udah jatuh ke dalam dosa. Orang yang masuk kayu pemangkung itu nama Kain. Kain adalah anak Adam. Kain luat aman ke Habel adiknya. Kain mangkung Habel sampai mati. Lalu ia berdosa. Kita semua pernah mulah dosa. Rapat berbulak, berjudi, meraja, nyomoh kayu batu, dan kempulah-kempulah yang jahat. Gambar 6, Perahu Nuh. Manusia keturunan Adam makin lama makin jahat. Tuhan akan hukum sidak. Arai bakoh akan datang tanah hukum dari Tuhan. Tetapi lagi ada manusia yang percaya dengan Tuhan. Nama ia Nuh. Tuhan ngatuh Nuh mulah perahu. Udah perahu menjadi, Nuh dan keluarganya tamu alam perahu. Nuh juga mai orang bukan, tamu ke dalam perahu. Tetapi sidak belek. Sidak abun percaya, Tuhan akan ngukum sidak. Gambar 7, Arai bakoh. Sesudah Nuh dan keluarganya tamu alam perahu, Tuhan ngunci pintu perahu. Hujan doreh turun, lalu arai bakoh. Semua laput agarai. Urang banyak anak tamu Nuh, tamu dalam perahu. Tetapi abun pandai, karena pintu perahu udah dikunci Tuhan. Semua sidak yang di luar perahu mati. Nuh sidak abun percaya dengan Tuhan. Nuh dan keluarganya selamat, karena Nuh patuh ke Tuhan. Gambar 8, Abraham, Sarah, dan Ishak. Abraham adalah keturunan Nuh. Abraham percaya dengan Tuhan.
Tuhan berjanji bahwa Abraham dan bini Sarah yang mata itu akan dapat anak. Sudah ada Tuhan, baru Abraham dan Sarah boleh anak laki-laki. Anak itu diberi nama Ishak. Tuhan berjanji bahwa melalui keturunan Ishak akan datang juru selamat yang pandai ngampun dosa manusia, dosa ikin dan dosa aku. Gambar 9, Musa dan perintah Tuhan. Musa adalah keturun Abraham dan Ishak. Musa percaya kepada Tuhan. Tuhan ngatuh Musa naik ke atas bukit. Dia Tuhan beri perintah pada Musa. Pada gambar itu dapat kita pantau Musa turun dari bukit, mai perintah Tuhan. Tuhan ngatuh Musa, modah perintah yo kensia banyong. Allah anak so mensia nuno aja yo. Gambar 10 perintah Tuhan. Beberapa pengajar Tuhan yang dipodoh melalui Musa dilukiskan di itu. Gambar yang di kibok atas, onang nyomoh kayu batu atau bono yang lain. Gambar di tengah atas, dalam seminggu ona mari kita bekerja. Hari yang ketujuh untuk kita belopo dan hari untuk kita semayok. Gambar di kanan atas, anong-anong harus tunduk ke orang tua. Gambar di kibok bawah, onang munuh urok. Gambar di tengah bawah, onang meraja. Onang onok ke betina lain, selain dari bini kau. Gambar di kanan bawah, onang ngolek. Onang mengonok ke barang orang lain. Gambar 11, korban pengampun dosa. Pada zaman Abraham dan Musa, kalau siku mensia mulah dosa, Tuhan ngatuh ia nyemelih domo. Sekarang kita pun usah lagi nyemelih domo atau binatang bukan sebagai tanah pengampun dosa. Tuhan turun udah menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan ia udah mati untuk nanggung dosa kita manusia. Ia diplasah, ia dipaku, sampai ia dibunuh. Tapi pada hari yang ketiga, ia hidup lagi. Sebenarnya kita lah yang harus menanggung hukum itu, karena kita orang berdosa. Tetapi karena Allah aman kasih dengan kita, sehingga hukum itu diambil ia dan ditanggung ia sendiri. Supaya kita yang percaya dengan ia, abun binasa, tetapi akan boleh hidup yang kekal. Kalau kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dan percaya dengan Yesus, maka segala dosa kita akan diampun. Gambar 12, malaikat dan Maria. Model itulah cara Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Ia menopat janji Allah dengan Adam dan Hawa. Yesuslah penebus kita yang dapat ngapui dosa manusia. Ada siku betina yang nama Maria. Ia lagi daro. Opan pernah tidur dengan laki-laki. Ia bertunang dengan siku lelaki yang namanya Yusuf. Pada suatu hari, malaikat Tuhan datang dengan Maria. Malaikat itu mudah. Tuhan Roh Kudus akan mulah kau ngandung siku anak lelaki. Anak itu harus diberi nama Yesus. Yesuslah yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Malaikat itu juga mudah hal itu dengan Yusuf, tunang Maria dalam mimpi. Yusuf abun tidur senggoli dengan Maria sampai Maria beranak ke Yesus. Gambar 13, Tuhan Yesus lahir. Kira-kira 9 bulan lagi, pada waktu malam, Maria terlepas ke anak biak laki-laki. Pada malamnya juga, malaikat Tuhan datang dengan sekelompok manusia yang sedang nyaga kambing domba. Malaikat itu berjantung, pada malam itu, juru selamat yang dijanji Tuhan udah lahir. Nama ia Yesus. Yesuslah yang pandai ngapus segala dosa ikau. Lalu Sida yang menjaga kambing domba ngogok Yesus untuk menyembah ia. Gambar 14, Yesus sama seperti manusia. Pertumbuhan tubuh Yesus sama seperti anak biasa.
Dalam gambar sorap kipo, dapat kita pantau, waktu Yesus berumur 12 tahun. Ia dapat ngajar tentang Tuhan Allah dengan pemimpin-pemimpin agama. Yesus pandai segala sesuatu, sebab ia adalah Tuhan. Dalam gambar sorap kanan, kita mantau Yesus udah berumur 30 tahun, sedang ngajar orang banyak. Ada orang yang percaya, dan ada orang yang abun percaya dengan Tuhan Yesus. Tapi Allah modoh bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan onok so kita patuh dengan pengajaran Tuhan Yesus. Gambar 15, Kempulah Yesus yang luar biasa. Tuhan yang kita percaya namanya Yesus. Ia sungguh luar biasa. Yesus amat berkuasa. Lebih berkuasa dari segala setan atau dukun. Pantau gambar sorap kibo. Yesus pandai nyembuh orang buta. Pantau gambar yang di tengah. Yesus pandai ngidup orang mati. Pantau gambar di sorap kanan. Yesus pandai berjalan di atas harai. Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa. Gambar 16, Yesus disiksa atau dipepotih. Yesus mengkalak mula dosa. Yesus selalu baik. Yesus ngajar tentang Tuhan. Ia onok supaya semua manusia patuh dengan Tuhan. Tuhan Yesus modoh bahwa manusia udah berdosa. Banyak orang boleh ngaku diri sebagai orang berdosa. Sidak luat lalu nangkap Yesus. Tuhan Yesus dipelasah, diludah, diolok. Tuhan Yesus abun melawan. Apa sebab? Karena Tuhan Yesus rela menderita dengan tujuan untuk nanggung hukum dosa manusia. Gambar 17, Yesus disalib. Tuhan Yesus abun hanya dipupuri. Tuhan Yesus dipaku dan disalib. Tapi Tuhan modah bahwa Yesus mati sebagai korban karena dosa kita manusia. Tuhan Yesus nanggung hukum dosa ikin dan dosa aku sampai ia mati. Kalau kita ngaku dosa kita dan percaya dengan Tuhan Yesus, kita diampun. Apakah ikin percaya dan berterima kasih dengan Tuhan Yesus yang udah nanggung hukum dosa ikin? Gambar 18, Yesus udah hidup lagi. Setelah Tuhan Yesus mati disalib, jerahan-jerahan Tuhan Yesus memosar bangkai Tuhan Yesus di dalam suti posar pada bukit batu. Lalu pintu posar itu ditutup dengan batu bakoh. 3 hari lagi, Maria dan jerahan dia datang ke posar. Tapi bangkai Tuhan Yesus abun si dalam posar. Yang ada hanya malaikat. Malaikat itu berjantung. Yesus udah hidup lagi. Sampai begitu Tuhan Yesus lagi subah hidup. Kalau kita berdoa dengan ia, Tuhan Yesus nengo dan onok nulung hidup kita. Gambar 19, Thomas. Sesudah Tuhan Yesus mati, ia hidup lagi. Dan banyak orang mantau ia dan berjantung dengan ia. Siku dari murid ia yang bernama Thomas. Abun si ada waktu Yesus hadir atau datang. Sehingga Thomas abun percaya bahwa Yesus udah hidup lagi. Lalu ia modoh, seopat aku mantau luko, bokai paku pada dampo jari. Aku abun percaya bahwa ia udah hidup. Udah ia Tuhan Yesus nguang orang Thomas. Dan modoh bokas luko dengan Thomas. Thomas percaya bahwa Yesus udah hidup lagi. Karena ia udah mantau. Tetapi Tuhan Yesus onok, so kita percaya, walaupun kita pun mantau ya, dengan mata kita. Gambar 20, Yesus naik ke surga. 40 hari setelah Yesus hidup, ia ngajak murid-murid ia ke suti bukit. Yesus berjantung, sekarang aku akan naik ke surga. Setelah aku ingkas, Ikau harus modoh tentang aku dengan semua manusia. Podoh bahwa aku pernah disalib untuk nanggung hukum dosa sidak. Dan semua orang yang percaya dengan aku, dosa ia diampun. Nono ia akan bersama dengan aku di surga. Lalu murid-murid mantau Tuhan Yesus naik ke surga.
Lagi dua malaikat berjantung kepada murid-murid Tuhan Yesus. Pada suatu hari nono, Tuhan Yesus akan datang lagi. Tuhan Yesus akan mengangkat semua manusia yang percaya kepada Ia pulang ke surga. Onokah ikin percaya dengan Yesus, sonono pandai ke surga? Gambar 21 salib. Salib mengingat ke kita akan sayang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus abun berdosa. Walaupun modelnya, ia rela dipepodi dan mati di salib. So ia pandai nanggung hukum dosa kita. Dosa ikin dan dosa aku. Sesudah mati, Tuhan Yesus hidup lagi. Sekarang ia selalu bersedia nulung orang yang percaya dengan ia. Kalau kita ngaku dosa kita dan percaya dengan Tuhan Yesus, maka dosa kita diampun. Nono kita pandai bersama dengan Tuhan di surga. Gambar 22, dua jalan. Tuhan Yesus modah bahwa ada dua jalan. Jalan yang bakoh dan jalan yang sene. Setiap orang sejak lahir udah ada di jalan yang bakoh. Jalan yang bakoh itu menuju hukum dalam api yang abun ulih dibusa. Apabila seorang percaya dengan Tuhan Yesus dan patuh dengan perintah ia pindah dari jalan yang bakoh ke jalan yang sene. Jalan yang sene itu menuju hidup dengan Tuhan di surga. Onokah ikin percaya dengan Tuhan Yesus dan niti di jalan yang sene? Kalau ikin onok, padahlah dengan Tuhan Yesus ubah itu. Tuhan Yesus, aku ngaku bahwa aku berdosa. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus mati di salib untuk nanggung hukum-hukum dosaku. Tuhan ampunlah aku, ubahlah hidup aku. Aku onok bersama dengan Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kalau ikin sungguh-sungguh berjantung model tu dengan Tuhan Yesus, ia ngangkat ikin jadi anak Tuhan dan Tuhan jadi bapa ikin. Gambar 23 anak-anak Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk nanggung hukum dosa kita, maka kita diampun. Tuhan Yesus ngubah hidup kita jadi lebih baik. Orang yang udah ngalam hal itu sebenar disebut orang yang udah percaya. Ia pandai manggil Tuhan itu Bapa dan ia disebut anak Tuhan. Tuhan kasih dengan semua manusia dari segala macam suku dan segala macam bangsa di dunia itu. Dalam gambar itu dapat kita mantau Tuhan Yesus sedang nyambut semua manusia yang percaya dengan ia. Anak-anak soikin dan aku juga percaya dengan Tuhan Yesus dan jadi anak-anak Tuhan. Gambar 24, Yesus dan Nikodemus. Dalam gambar itu, kita dapat mantau Tuhan Yesus sedang ngomong dengan seorang guru agama yang nama Nikodemus. Tuhan Yesus modah bahwa semensia dapat tamak ke surga harus sudah diberes jiwa ia. Hanya Roh Kudus yang dapat membersih jiwa ia. Kita kendari abun dapat membersih sebab kita udah berdosa. Kalau kita mengaku berdosa dan percaya bahwa Yesus yang dapat ngapui dosa kita, maka Roh Kudus akan membersih jiwa kita. Lagi Nikodemus mengaku dari berdosa dan percaya bahwa Yesus juru selamat yang dapat menghapus dosa ia. Kati dengan ikin, gambar 25, Roh Kudus datang. Pada waktu Yesus ada di dunia itu, ia berjanji akan ngirim penolong dengan murid-murid ia. Sesudah Tuhan Yesus pulang ke surga dan murid-murid ia berkumpul dan berdoa bersama-sama. Tiba-tiba Roh Kudus turun, diam di dalam sidok. Ia memberi sidok kuasa untuk mula apa yang Tuhan Yesus suruh. Roh Kudus diam dalam setiap manusia yang menyerah diri dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah penolong dan penghibur dalam setiap manusia. Roh Kudus nolong kita untuk mula hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Orang yang udah percaya, abun perlu minta tolong dengan roh lain. Roh Kudus anak aman nolong orang yang udah percaya.
tapi hanya untuk hal yang menyenangkan hati Tuhan. Gambar 26, berjalan orang padok. Orang yang abun percaya dengan Tuhan Yesus sama dengan orang yang berjalan orang potok. Sebab abun si lampu, sido seringkali jatuh dan sesat. Sido perlu seorang yang pandai nunjuk jalan yang benar dan jalan yang salah. Orang yang percaya dengan Tuhan Yesus sama dengan orang yang berjalan orang padok. Roh Kudus sebagai penunjuk jalan. Ia selalu sedia nulung kita. Roh Kudus menolong jalan kita untuk pada firman Tuhan. Gambar 27, patuh dengan pengajaran Tuhan. Sido yang udah percaya adalah empuk Tuhan Yesus. Oleh sebab itu hidup ia harus menyenangkan hati Tuhan. Buku Alkitab mudah bahwa sido yang udah percaya abun pandai meraja, abun pandai berkelahi, abun pandai ngolet, abun pandai nyomoh kayu batu atas semongan orang mati. Gambar 28, keluarga yang udah percaya. Keluarga yang udah percaya hidup harus nunduk pengajar Tuhan. Laki yang udah percaya selalu menyayang bini. Bini yang udah percaya menghormat laki. Laki bini harus saling menolong. Sido harus memelihara anak sido dan mengajar anak sido dengan ajaran Tuhan Yesus. Keluarga harus berdoa bersama-sama setiap hari. Gambar 29, selalu baik dengan musuh atau lawan. Tuhan ngatuh orang Kristen, so kasih dengan semua orang, termasuk musuh atau lawan. Pada gambar sorap kita mantau dua iku manusia yang sopan bermusuh, tetapi bitu udah baik lagi. Dalam gambar sorap kanan, dapat kita mantau siku manusia sedang nulung orang, iyo yang berasal dari suku lain, yang memusuh suku ia. Sido yang udah percaya harus berbuat baik dengan semua orang, uga dengan sido yang berjahat dengan ia. Gambar 30, Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Dalam gambar itu dapat kita mantau dua iku manusia yang sedang nunu patuk, tangkal jimat dan segala sakok. Sido yang udah menerima Tuhan Yesus, abun pandai menyomoh atau minta tolong dengan dukun, kempatuk, tangkal jimat, segala keramat-keramat dan semongan orang mati. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala macam yang lain. Jadi kalau ikin podi atau golok, nang minta tolong dengan dukun, kempatuk, tangkal jimat dan semongan orang mati. Hanya minta tolong dengan Tuhan Yesus. Berdoa dengan Tuhan, podoh apa yang kita perlu. Tuhan Yesus amat berkuasa. Tuhan Yesus kasih dengan kita. Tuhan Yesus ningo doa kita dan selalu bersedia nulung ikin. Gambar 31, mengusir setan. Dalam gambar itu kita mantau siku manusia yang dirasuk oleh setan. Segala tali dan rantai diputuhi oleh ia. Karena setan yang ada di dalam ia kuat aman. Tuhan Yesus ngusir setannya dari manusia ia. Urangnya lalu sembuh. Lalu setan keluar dari manusia ia. Karena Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala setan. Setan-setan golok dengan Tuhan Yesus. Onang nyomoh setan. Kalau ikin diganggu oleh setan, onang minta tolong dengan dukun, minta tolong dengan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengusir setan-setannya. Gambar 32, tamoh Tuhan Yesus.
Setan iblis adalah musuh Tuhan Yesus. Dan musuh juga dengan orang yang udah percaya. Setan iblis onok, seorang yang udah percaya, memikir selalu banyak duit, pakai ayu, dan barang-barang lain. Setan onok, seorang yang udah percaya, kelupa dengan Tuhan. Tetapi orang yang udah percaya, harus patuh dengan Tuhan. Sida yang udah percaya, belik berutak dengan Tuhan dan orang lain. Ia selalu ingat dengan janji Tuhan, yaitu semua yang diperoleh ia akan disedia oleh Tuhan Yesus. Gambar 33, apabila orang percaya berdosa lagi. Dalam gambar itu, kita mantau siku anak laki-laki yang udah mula banyak dosa. Ia memboros duit yang boleh dari apok. Ia meraja, berjudi, dan mula sekondok hati ia. Setelah duit ia habis, jerahan-jerahan nudi ia. Lalu ia kosal. Kemudian ia pulang nguang apok. Ia minta ampun. Karena apok sayang dengan ia, ia diampun dan diterima lagi oleh apok ia. Kalau kita mula dosa lagi, kita harus nudi dosa kita dan bertobat. Dan ngaku dosa kita dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang dengan kita. Tuhan Yesus pasti ngampun dosa kita. Firman Tuhan modoh. Kalau kita ngaku dosa kita, maka Tuhan setia dan adil. Sehingga ia akan ngampun segala dosa kita. Dan meroseh kita dari segala yang jahat. Gambar 34, penyakit atau pemodi. Semua orang, baik yang udah percaya ataupun yang opan percaya, dapat podi. Dalam gambar itu dapat kita pantau, siku manusia yang sedang podi. Orang dapat jadi podi. Karena ia ngerimoh pemakan yang abun baik. Karena minum air yang kotor. Dan karena ia abun memelihara tubuh ia. Orang juga dapat podi. Karena dirasuk setan. Karena di pemain orang, kalau kita abun yakin dengan Tuhan. Kalau orang yang udah percaya podi, apa yang harus dipulah ia? Berdoalah dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti ningo doa ikin. Tuhan Yesus berkuasa untuk nyembuh semua segala penyakit. Kalau ada dokter atau laman menteri, panai juga berubat dia. Tuhan Yesus juga dapat makai ubat-ubat untuk nyembuh ikin. Tapi orang ingkah kedukun, minta tolong dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala dukun dan semangat-semangat yang bukan. Gambar 35, mati. Kalau orang yang udah percaya dengan Tuhan Yesus mati, bangkai ia dipesar. Tapi semangat ia akan ke surga, sebab dosa ia udah dihapus oleh Tuhan Yesus. Kalau orang yang opan percaya dengan Tuhan Yesus mati, bangkai ia dipesar. Tapi semangat ia dihukum dalam api, karena lagi berdosa. Kati cara kalau itu ikin mati, apakah jiwa ikin udah dibersih dari dosa, supaya dapat ke surga? Gambar 36, tubuh Tuhan Yesus. Setiap bagian dari tubuh kita mempunyai tugas masing-masing. Misalnya, mata untuk mantau, ponit untuk ningo, dan mulut untuk berjantuh. Jika ada bagian yang podi, maka seluruh tubuh terasa podi. Tuhan modoh bahwa setiap orang yang udah percaya sama seperti bagian dari suti tubuh. Tuhan Yesus adalah kepala dari tubuh ia. Setiap orang yang udah percaya mempunyai tugas yang berbeda. Misalnya berkhotbah, mengajar firman Tuhan, menyanyi, nulung orang lain, dan segala macam. Setiap orang yang udah percaya adalah saksi dari Tuhan Yesus. Semua orang yang udah percaya harus saling menolong dan saling mengasihi.
Gambar 37, berkumpul bersama. Allah ngatuh agar setiap minggu kita menyedia sehari gono untuk Tuhan. Semua orang yang udah percaya berkumpul untuk semayok, berdoa dan menyanyi bersama-sama. Seorang yang udah sungguh percaya pandai ngajar dari firman Tuhan. Orang Kristen harus mengingat hari Tuhan Yesus mati dan ia hidup sampai ia datang lagi. Gambar 38. Sekarang tuh Tuhan Yesus ada di surga. Tetapi pada suatu hari yang akan datang, Tuhan Yesus akan datang ke dalam dunia itu lagi. Apabila ia datang, semua orang yang udah percaya akan diangkat ke surga. Tapi orang yang abun percaya dengan Tuhan Yesus akan dirudi dan dihukum dalam api. Udah siapkah ikin seandainya Tuhan Yesus datang begitu? Gambar 39, bebuah. Dari kayu kita ngarap ke buah. Dahan yang abun berbuah akan dipantuh dan ditunu. Tuhan Yesus mengumpama dari sebagai kayu. Dan orang-orang yang percaya dengan Yesus sebagai dahan atau pampok. Dari orang yang udah percaya, Tuhan Yesus ngarap ke buah-buah yang baik. Yang dimaksud dengan buah-buah yang baik adalah kasih, sukacita, baik, bersedia untuk nulung, jujur, dan bersih hidup. Buah-buah tersebut akan timbul dalam hidup orang yang udah percaya oleh kuasa Roh Kudus atau Roh bersih. Hidup orang yang udah percaya dengan Tuhan Yesus harus lebih baik daripada sopannya. Gambar 40 menyampaikan dengan orang lain. Percayakah ikin dengan Tuhan Yesus? Kalau modelnya bersaksilah dengan keluarga ikin. Onang ikin kemalu menyampaikan atau berkesah dengan jerahan-jerahan ikin. Bodohlah bahwa hati kau tenang. Dan abun golok lagi dengan hantu jolu. Panaikah ikin bahwa Tuhan Yesus udah menyediakan tempat bagi ikin di surga? Bodohlah kepada semua manusia bahwa ada tempat di surga bagi sidak yang percaya dengan Tuhan Yesus. Sebaliknya ada tempat hukum bagi sidak yang belik menerima Tuhan Yesus. Bodohlah bahwa Tuhan Yesus hendak ngelepas semua manusia agar abun dihukum di neraka. Hendakkah ikin bersaksi untuk Yesus? Pikirlah hal tu baik-baik dan ambillah keputusan tu cepat.
biasa